Tetapi yang pasti tadi subuh saya perkirakan, walaupun saat konten video ini saya bikin belum terlaksana pertandingan, saya prediksi Italia akan bisa tidak terkalahkan. Artinya akan melewati pertandingan lawan Lituania, menjadi rekor 37 pertandingan internasional tanpa terkalahkan. Yang berarti Italia ada terdepan di posisi rekor tidak terkalahkan itu. Oke, balik lagi di Gocek Bung Towel. Kali ini kita akan bahas atau mereview sepak bola sungguhan, sepak bola beneran dari kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar. Kita akan fokus pada kualifikasi yang Eropa, walaupun pertama saya akan ulas sedikit bahwa apa yang terjadi di Brazil, pertandingan Brazil-Argentina dihentikan, ini akan menjadi sebuah catatan besar, menjadi tantangan besar dalam perjalanan sejarah FIFA, karena sepertinya ini pertama kalinya sebuah pertandingan kualifikasi Piala Dunia dihentikan oleh otoritas pemerintah dan FIFA belum bisa merespon apa-apa, dan menurut saya ini adalah menjadi sebuah perjalanan sejarah besar dalam persepak bolaan dunia, dalam hal ini FIFA, untuk bisa merumuskan solusi yang paling pas dan enak bagi banyak pihak di situasi pandemi seperti ini. Oke, sekarang saya mau bicara tentang Italia dan Inggris di kualifikasi Piala Dunia. Italia dan Inggris yang kemarin di Euro 2020 tampil sebagai finalis. Italia menjadi juara Euro 2020. Italia mencatat rekor 36 pertandingan tidak terkalahkan. Ini catatan yang sangat fantastis dari Italia. Azzurri luar biasa, perfetto Azzurri. 36 pertandingan, bayangkan sejak pertandingan persahabatan dengan Ukraina, draw 1-1 di bulan Oktober 2018, jadi hampir 3 tahun, mencakup 36 pertandingan. Italia belum kalah. 2 pertandingan kualifikasi terakhir lawan Bulgaria 1-1, lawan Swiss 0-0. Jadi Italia belum kalah, dan sepertinya rekor 36 itu akan tambah panjang karena waktu video ini dibuat nanti malam atau dini hari tadi, sepertinya Italia juga tidak akan kesulitan atau tidak akan kalah dari Lituania, calon lawannya di kualifikasi Piala Dunia di grup C Italia. Jadi saya pikir Italia sepertinya akan mencatat rekor 37 pertandingan tidak terkalahkan, karena hitung-hitungan secara teknis, secara sepak bolanya, Italia nggak mungkin kalah oleh Lituania, main sebagai tuan rumah juga. Nah, yang jadi catatan adalah 2 pertandingan terakhir draw, ditahan imbang Bulgaria 1-1, dan nggak bisa bikin gol ke gawang Swiss. Hampir bisa menang, cuma penalti Jorginho bisa digagalkan oleh Yann Sommer. Jadi akhirnya Italia 0-0, dan itu menghapus atau menjadi skor tanpa gol Italia pertama setelah 17 pertandingan sebelumnya selalu bisa bikin gol. Jadi dalam periode kepemimpinan Roberto Mancini di tim Italia, skor 0-0 ini sangat jarang terjadi. Jadi sudah 42 pertandingan Roberto Mancini menangani Italia Azzurri, dan skor 0-0 hanya 3 kali dia catatkan untuk tim Azzurri, terakhir dengan Swiss itu 0-0. Catatannya sepertinya di penjaga gawang tetap Donnarumma sangat pilihan yang paling tepat. Di belakang tidak ada masalah. Gelandang juga masih banyak pilihan, dengan pilihan utamanya atau key playernya Jorginho, Verratti, Barella, Locatelli. Tapi sebetulnya di depan yang harus menjadi catatan khusus Mancini menuju Qatar 2022. Karena Immobile kelihatan masih mandul ya, masih kurang produktif di level internasional. Mengawali start kompetisi sih oke, Immobile mencatat 4 gol bagi Lazio di awal musim, start musim Serie A. Tapi begitu berkostum Azzurri, tampaknya Immobile belum bisa diharapkan menjadi tumpuan harapan. Federico Chiesa tampaknya menjadi sinar baru, bintang baru yang
sesekali selalu bisa menjadi pemecah kebuntuan bagi Italia dengan golnya lawan Bulgaria. Tapi balik-balik lagi terakhir lawan Swiss, Jorginho yang biasanya spesialis tendangan penalti, biasanya selalu jitu, berhasil digagalkan oleh penjaga gawang hebat Jan Sommer dari Swiss. Itulah Italia, catatannya, PR-nya, pekerjaan rumahnya ada di lini depan, di striker. Insigne masih bisa diandalkan, Chiesa bisa diandalkan, mungkin Immobile. Apakah opsi alternatifnya ada di Andrea Belotti? Itu masih menjadi pekerjaan rumah Roberto Mancini. Tetapi yang pasti, tadi subuh saya perkirakan, walaupun saat konten video ini saya bikin belum terlaksana pertandingan, saya prediksi Italia akan bisa tidak terkalahkan. Artinya akan melewati pertandingan lawan Lituania menjadi rekor 37 pertandingan internasional tanpa terkalahkan. Yang berarti Italia ada terdepan di posisi rekor tidak terkalahkan itu. Mengalahkan rekor Brazil 36 pertandingan tanpa kalah sejak 93 sampai 96. Dan sebelumnya juga Spanyol mencatatkan rekor yang cukup fantastis, 35 pertandingan tanpa kalah sepanjang tahun 2007 sampai 2009. Sementara Italia sejak Oktober 2018. Kita beralih ke Inggris, runner up Euro 2020. Dua pertandingan terakhir kualifikasi ini menang 4-0 dari Hungaria dan 4-0 dari Andorra. Yang menarik mungkin yang pertandingan Andorra. Pertandingan Hungaria komposisi starting 11 sama ketika final di Euro 2020. Tetapi buat saya catatan buat Inggris adalah ada beberapa eksperimen yang coba dilakukan oleh Gareth Southgate saat menghadapi Andorra. Bukayo Saka menurut saya adalah sesuatu yang bisa menjadi potensi proyeksi besar bagi Inggris di masa mendatang. Buat saya selalu terkesima dengan dribblenya. Buat saya Bukayo Saka punya dribble yang unik ya. Dribble Bukayo Saka tuh unik aja, keren menurut saya sih, spesial Bukayo Saka. Yang kedua saya mau bicara tentang Jude Bellingham yang mendapatkan kesempatan debut pertamanya di Wembley. Jude Bellingham masih anak muda, teenager, masih remaja. Dan main di gelandang bersama Henderson, bersama Trent Alexander-Arnold. Jude Bellingham main bagus, positioningnya bagus, punya kontribusi bagus. Oke lah lawan Andorra, tapi catatannya kita fokus pada bagaimana performa individual Jude Bellingham. Jude Bellingham menurut saya mendapatkan kredit yang baik di pertandingan pertamanya di Wembley bagi Three Lion, bagi Inggris. Yang jadi catatan terakhir yang menarik sebetulnya Trent Alexander-Arnold. Dia dimainkan sebagai gelandang. Mungkin Gareth Southgate berpikir bahwa di sektor bek kanan ini numpuk pemain-pemain bagus. Ada Kyle Walker, ada Kieran Trippier, ada Reece James. Nah, sementara dengan Trent Alexander berarti ada 4 bek kanan yang sangat solid, sangat kuat, sangat bagus. Semuanya layak jadi starter. Akhirnya Gareth Southgate coba eksperimen taruh Trent Alexander-Arnold di gelandang waktu lawan Andorra. Mungkin dia terinspirasi, mungkin sekali lagi saya bilang, dengan penampilan Philipp Lahm dan Joshua Kimmich. Philipp Lahm, Joshua Kimmich, Bayern Munchen untuk tim nasional Jerman. Mungkin berpikir seperti itu. Berpikir bahwa Trent Alexander-Arnold bisa memerankan seperti Lahm dan juga Kimmich yang akhirnya diplot di switch ke gelandang saat bermain di tim nasional Jerman. Tetapi ternyata Trent Alexander-Arnold menurut saya waktu lawan Andorra main di posisi gelandang kikuk ya. Agak kagok-kagok gitu main sebagai gelandang. Jadi saya pikir sejauh ini eksperimen dari Gareth Southgate untuk Trent Alexander-Arnold belum berhasil dengan lancar, belum berhasil dengan mulus. Tapi itulah catatan review ulasan saya terkait kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, khusus 2 tim tadi finalis Piala Eropa 2020, Italia dan Inggris. Sekali lagi, jadi solusi, bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.